Virus corona yang telah menjangkiti 11 juta orang di dunia tak hanya menjadi krisis kesehatan global, tapi kini juga menjadi krisis pasar tenaga kerja yang berdampak besar terhadap hidup banyak orang. Organisasi Buruh Internasional atau ILO memperkirakan tingginya ketidakpastian perekonomian selama pandemi virus corona berimbas pada jumlah jam kerja yang hilang akibat pandemi corona dan memburuk dari perkiraan sebelumnya. Lalu seperti apa detail laporan terbaru ILO ini akan kami ulas untuk Anda dalam Corona Menanjak, Pengangguran Membludak. Organisasi Buruh Internasional atau ILO menyatakan pandemi COVID-19 membawa dampak yang membahayakan bagi jam kerja dan juga pendapatan secara global. Laporan ILO menunjukkan bahwa kerugian jam kerja ini memburuk selama kuartal pertama tahun 2020 yang mencerminkan situasi yang lebih buruk dalam beberapa minggu terakhir, terutama di negara-negara berkembang. Selama kuartal pertama tahun ini diperkirakan 5,4% ini jam kerja global menurun atau ini setara dengan 155 juta pekerjaan penuh waktu hilang. Lalu seperti apa proyeksi di kuartal 2 2020 kita akan lihat di slide selanjutnya. Jadi berdasarkan hasil survei terbaru dari ILO diperkirakan akan ada penurunan 14% ini dari jam kerja global selama kuartal 2 2020 yang setara dengan artinya hilang 400 juta pekerjaan penuh waktu. Ini berdasarkan 48 jam kerja seminggu ini akan hilang. Nah, perkiraan ini lebih buruk dari prediksi yang dikeluarkan ILO pada 27 Mei lalu bahwa terjadi penurunan 10,7% atau hilangnya 305 juta pekerjaan. Nah, mayoritas terbesar adalah pekerja di dunia atau 93% yang tinggal di negara-negara dengan adanya pemberlakuan penutupan tempat kerja. Dan Amerika mengalami penurunan terbesar. Kalau kita lihat secara regional ya, persentase hilangnya jam kerja pada kuartal 2 2020 terbesar terjadi di Amerika. Ini sebesar 18,3% atau hilangnya 70 juta pekerjaan penuh waktu. Kemudian disusul Eropa dan Asia Tengah, penurunan 13,9% atau setara 45 juta pekerjaan yang hilang. Kemudian di Asia dan juga Asia Pasifik gitu ya, ini sebesar 13,5% penurunannya atau ini setara dengan hilangnya 235 juta pekerjaan. Nah, di antara subkawasan ini pengurangan terbesar di jam kerja diperkirakan terjadi di Asia Selatan dengan penurunan hingga 17,9%. Kemudian juga jam kerja di negara-negara Arab ini berkurang 13,2% dan di Afrika berkurang 12,1% di kuartal 2 2020. Nah, ada 3 skenario dalam pemulihan di semester 2 tahun 2020 ini, yaitu skenario dasar, pesimistis, dan juga optimistis. Hal ini menekankan bahwa hasil jangka panjang akan tergantung bagaimana masa depan pandemi dan juga bagaimana pengambilan keputusan kebijakan pemerintah. Kita lihat yang pertama skenario dasar. Skenario ini mengasumsikan rebound dalam kegiatan ekonomi sejalan dengan perkiraan, di mana ada pencabutan pembatasan tempat kerja, kemudian pemulihan pada konsumsi dan juga investasi. Dalam skenario dasar ini, ILO memproyeksikan akan ada penurunan jam kerja hingga 4,9% atau setara dengan 140 juta pekerjaan penuh waktu dibandingkan dengan kuartal 4 2019 yang akan hilang. Artinya pasar tenaga kerja ini akan cenderung jauh dari pulih dibandingkan dengan sebelumnya yang diprediksi akan terjadi pada akhir tahun 2020 ini. Kemudian kita lihat ada skenario pesimistis. Nah, ini mengasumsikan adanya gelombang pandemi kedua dan kembalinya dilakukan pembatasan wilayah yang secara signifikan. Dan ini tentu saja akan memperlambat pemulihan. Konsekuensinya adalah penurunan jam kerja hingga 11,9% atau setara dengan 340 juta pekerjaan penuh waktu yang akan hilang. Kemudian kalau kita lihat skenario optimistis, ini mengasumsikan bahwa kegiatan pekerja dilanjutkan dengan cepat. Kemudian secara signifikan ini bisa meningkatkan permintaan agregat dan juga penciptaan lapangan kerja. Dengan pemulihan yang luar biasa cepat ini, maka hilangnya jam kerja global akan turun 1,2% atau setara dengan 34 juta pekerjaan penuh waktu yang akan hilang. Nah, dalam risetnya secara gender, ILO menemukan bahwa pekerja wanita yang paling terdampak COVID-19. Wanita ini lebih mungkin berada di sektor yang paling terkena dampak krisis dan mereka ini juga menanggung sebagian besar beban tambahan yang diakibatkan oleh penutupan sekolah dan juga fasilitas perawatan. Sejumlah sektor
ekonomi yang paling parah terkena dampak krisis seperti akomodasi, makanan, penjualan dan manufaktur ini secara global hampir 510 juta atau 40% dari semua wanita yang bekerja di 4 sektor tersebut yang paling terkena dampaknya dibandingkan dengan pria yaitu 36,6%. Selain itu, wanita juga mendominasi dalam pekerjaan rumah tangga dan sektor pekerjaan perawatan kesehatan dan juga sosial. Sehingga wanita ini berada pada risiko yang lebih besar untuk kehilangan pekerjaan mereka. Dan juga ini paling rentan terinfeksi virus COVID-19. Selain itu, wanita juga lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki perlindungan sosial. Kemudian berbagai negara ini kan telah mengadopsi langkah-langkah kebijakan dengan cepat dan juga cakupan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menangani virus corona dan juga perekonomian gitu ya. Jadi menurut ILO ada beberapa tantangan utama ke depannya. Kita lihat yang pertama yaitu menemukan keseimbangan kebijakan yang tepat, yaitu dalam intervensi kesehatan, ekonomi, dan sosial ini supaya kebijakan yang diambil bisa menghasilkan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan dan juga optimal. Pasalnya dengan dibukanya kembali tempat-tempat kerja meskipun terdapat protokol kesehatan, ini masih ada kekhawatiran bahwa tindakan prematur itu memicu gelombang kedua virus corona. Selain itu, setiap negara ini harus menstimulasi ekonomi dan juga serapan tenaga kerja melalui kebijakan fiskal yang aktif, kebijakan moneter yang akomodatif, serta pemberian pinjaman spesifik untuk sektor tertentu seperti kesehatan masyarakat. Kemudian juga melindungi tenaga kerja dan ruang kerja. Nah, ini dengan adanya pandemi menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan dalam dunia kerja. Wanita, kaum muda, dan pekerja informal ini paling rentan terhadap kehilangan pekerjaan. Begitu pula mata publik ini jadi terbuka bahwa pekerja kesehatan, kemudian juga perawat, kemudian pembersih dan juga pekerja rumah tangga ini perannya cukup penting dan telah berkontribusi selama pandemi. Kemudian ada juga memperkuat dialog sosial dan menghormati hak di tempat kerja. Dalam banyak kasus, dialog sosial ini secara efektif menyatukan pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja. Pasalnya, orang-orang di sebagian besar negara ini menjadi sasaran pembatasan yang luas pada kebebasan pribadi mereka selama pandemi yang umumnya ini terjadi dan dianggap sah-sah saja. Nah, di masa pandemi ini banyak perusahaan yang tidak memberikan justifikasi atas pembatasan apapun tentang hak-hak dasar di tempat kerja.